Shalom, shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat doa yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia Tuhan yang masih terus dianugerahkan kepada kita semuanya. Mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan masih terus anugerahkan kepada kita semuanya. Bahwa pagi hari ini kita semuanya, saya dan istri juga masih boleh diizinkan Tuhan untuk menghadap hadirat Tuhan, bersimpuh di hadapan Tuhan, di kaki Tuhan, mengawali pagi hari ini di hadapan Tuhan. Dan saya bersyukur kalau saudara semuanya juga boleh bergabung bersama-sama. Kerinduan saya adalah ini akan menjadi habit kita, ini akan menjadi kultur kita, sehingga setiap pagi kita boleh sama-sama menghadap hadirat Tuhan. Meskipun saya bersyukur jika one day, suatu kali nanti kita boleh secara mandiri juga, sehingga saudara tidak tergantung dengan siapapun di dalam berelasi dengan Tuhan. Saya juga tidak ingin menjembatani antara saudara dengan Tuhan, karena itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya hanya ingin membuka ruang untuk kita semuanya boleh bersama-sama menyembah Tuhan. Itu sebabnya teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari pastikan bahwa saudara bukan hanya sekedar join saja, bukan hanya sekedar nampak bergabung saja, tapi benar-benar berelasi dengan Tuhan secara pribadi. Itu yang paling penting, itu yang esensi dari doa pagi ini, yaitu perjumpaan kita secara pribadi dengan Tuhan di dalam penyembahan maupun juga melalui firman yang berkata-kata kepada kita semuanya. Mari buka hatimu, mari buka hatimu, mari dengan sungguh-sungguh engkau menghadap hadirat Tuhan. Mari ambil waktu ini sebagai kesempatan untuk kau menikmati hadirat Tuhan. Kita mungkin tidak banyak waktu lagi, tapi mari gunakan waktu yang ada untuk kita memuliakan Tuhan. Mari datang di hadirat Tuhan dengan kesungguhan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan, karena pagi hari ini kami masih boleh bisa bersama-sama dengan sahabat-sahabat doa untuk kami semuanya memuji, menyembah Tuhan. Pagi hari ini kami mau datang menghadap hadirat-Mu, tanda kami butuh Tuhan dan kami rindu memuliakan Tuhan di awal hari ini Tuhan. Topang kami semuanya dan berkati kami dengan menikmati hadirat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari buka hatimu untuk kita menyembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Oh, haleluya, terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu, bersama-Mu di setiap hariku Tuhan. Haleluya, syukur, terima kasih. Mari sembah Tuhan, Dia yang layak dipuji, Dia yang layak diagungkan, Dia yang layak dimuliakan untuk selamanya. Oh, Dia yang melihat hatimu, Dia yang menilik hatiku, memeriksa jiwaku. Haleluya, ku mau datang dengan kesungguhan, kerinduan, rasa cinta kami. Terima kasih, haleluya, haleluya, hosana bagimu. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kini kami mau menyembah Tuhan, memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memeriksa senantiasa, menyelidiki hati kami, batin kami. Apakah benar mata kami tertuju kepada Tuhan? Periksa kami Tuhan, supaya kami boleh benar-benar mengetahui bagaimana rasa cinta kami yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, bagaimana kualitas iman kami yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, supaya di dalam kehidupan ini kami boleh benar-benar memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat dengan-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan. Mari pujikan dari awal, katakan ujilah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki
merindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari dengan kesungguhan katakan sekali lagi, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagimu, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Sekali lagi katakan, Kau layak, Kau layak disembah. Kau layak
Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagi Sang Raja yang duduk di atas. Ditinggikan, dimuliakanlah Kau selamanya. Tempat yang tinggi, Hosana bagi Sang Raja untuk selamanya. Haleluya, syukur Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Seumur hidupku kami mau memuliakan-Mu Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Allah yang menebus dosa kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu yang terus Kau nyatakan di dalam hidupku. Kami bersyukur, terima kasih, kami bersyukur, sebab Allah kami baik, Allah kami hidup, Tuhan yang kami sembah itu nyata di dalam hidup kami, memelihara kami untuk selamanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Setiap pagi tak henti-hentinya Tuhan, kami mengucapkan syukur kami dan terima kasih kami kepada Tuhan. Oleh karena di setiap harinya kami merasakan bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kami, bagi kami, bagi keluarga kami, bagi orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk semua yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Bahkan teguran daripada Tuhan pun kami bersyukur. Oleh karena kalau Engkau masih mau menegur kami, itu karena Engkau masih mengasihi kami Tuhan. Engkau masih sayang sama kami. Engkau masih ingin kami berbalik kepadamu. Engkau masih ingin kami bertobat dan kembali kepadamu. Kami
Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan beri kami hati seorang anak yang selalu rindu diajar oleh bapaknya, yang selalu rindu dituntun oleh bapaknya, yang menerima teguran sebagai kasih. Bahkan jika perlu Tuhan hajar kami saja Tuhan, yang penting kami mau untuk menurut kepadamu, agar jangan hati kami digoyahkan, fokus kami dialihkan dengan hal yang lain selain daripada Tuhan. Tetaplah mengasihi kami, tetaplah menyayangi kami, karena kami ini tidak ada artinya apa-apa jika bukan karena Tuhan saja. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kerinduan kami adalah menyembah Tuhan saja. Kerinduan kami adalah menyembah Tuhan saja. Sampai kami mati, sampai kami mati Tuhan. Sampai kami meninggalkan dunia ini dan kembali kepadamu, kami terus mau menyembahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Tuhan Yesus. Terima kasih kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Mari sama-sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku, kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari pujikan sekali lagi, hatiku mau menyembah-Mu, hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka menyenangkan-Mu Yesus. Hanya Kau
sembah Kau selamanya. Mari angkat tanganku sama-sama, katakan ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Thank you Tuhan. I worship You Jesus, I worship You with all of my heart and all of my strength. I worship, no, I worship You, my God. I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart and all of my strength. I worship, I love to worship You. I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart and all of my strength. I worship, I love to worship You with all of my heart and all of my strength. I worship You, I love to worship You with all of my heart, all my strength. I worship You, I love to worship You. I love to worship You. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Thank you, Lord. Terima kasih, terima kasih. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Thank you.
kasih. Kami bersyukur untuk setiap kesenangan-kesenangan, sukacita-sukacita yang Tuhan berikan buat kami. Kami bersyukur untuk semua hal yang telah menjadi milik kami sampai dengan hari ini, yang berasal daripada Tuhan saja. Kami bersyukur kami bisa menikmati pemandangan yang indah, bercengkrama dengan manis bersama sahabat-sahabat kami, berfellowship untuk memuliakan Tuhan bersama orang-orang yang kami kasihi. Kami bersyukur untuk semua hal yang menyenangkan kami, Tuhan. Tapi sungguh, ketika kami berhadapan-hadapan dengan Tuhan, kami menyadari bahwa tidak ada yang lebih menyenangkan kami kecuali bersekutu dengan Engkau saja, menikmati hadirat-Mu seumur hidupku, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Betapa bersyukurnya kami ini, Tuhan, jika pagi hari ini kami boleh merasakan menikmati kasih Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, dan ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekali lagi katakan, selain Kau. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Mari pujikan, selain Kau tiada yang lain. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun
sekalipun dagingku dan hatiku habis lega, gunung batu dan bahagiaku. Tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah Allah selama-lamanya, tetaplah selama-lamanya. Selama-lamanya hanya Kau Tuhan, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. There's no one else like You, Lord. There's only You, my Lord. There's only You, my God, my Savior, my Jesus. We thank You for Your kindness and Your holiness. Terima kasih untuk kebaikan kekudusan-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau bawa setiap permohonan-permohonan doa yang telah disampaikan oleh sahabat-sahabat doa kepada hamba-Mu, Tuhan. Kami sadar bahwa setiap kami ini adalah anak-anak Tuhan. Setiap kami ini punya akses pribadi dengan Tuhan. Kami tidak lagi membutuhkan imam yang menjadi jembatan antara kami dengan Tuhan. Pengorbanan darah Kristus Yesus Tuhan menebus dosa kami, yang telah menjadikan kami ini memiliki akses terhadap Tuhan secara pribadi. Terima kasih oleh karena pengorbanan Kristus Yesus Tuhan, yang membuat kami boleh berhadapan-hadapan dengan Tuhan, yang membuat kami bahkan boleh memanggil-Mu Bapa. Terima kasih. Tapi jika sekalipun kami pagi hari ini boleh saling mendoakan, itu adalah bentuk kasih kami terhadap satu dengan yang lain, bentuk peduli kami satu dengan yang lainnya. Biarlah kesadaran ini juga terus Tuhan berikan kepada seluruh teman-teman, sahabat-sahabat doa, bahwa kami semuanya ini boleh berdoa, bisa berdoa secara langsung kepada Tuhan. Namun demikian, biarlah kami boleh tetap saling menopang di dalam doa satu dengan yang lain, sebagai bentuk cinta kasih kami. Itu sebabnya pagi hari ini hamba-Mu membawa setiap permohonan doa yang telah disampaikan oleh sahabat-sahabat doa. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk mama dari Pak Jimmy yang sakit di punggungnya oleh karena pernah terjatuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati kiranya mama dari Pak Jimmy, Tuhan, supaya kiranya di usianya yang sudah lanjut, Tuhan memberkati agar dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari jatuh, kecelakaan, terpleset atau apapun juga, supaya kiranya beliau di dalam usianya yang lanjut ini, Tuhan berikan kesehatan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan masih bisa menikmati cinta kasih dari anak, menantu, cucu-cucu semuanya. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Angkat setiap sakit penyakitnya ya Tuhan. Sakit-sakit di punggungnya, persendian di bagian-bagian manapun di dalam tubuhnya, di dalam nama Tuhan Yesus beri kekuatan senantiasa. Bahkan Tuhan, kasih-Mu dilimpahkan kepada beliau melalui anak, melalui menantunya, supaya kiranya di usianya yang tua beliau tidak kekurangan rasa kasih dan sayang. Beliau tidak kesepian di dalam masa tuanya.
Terima kasih Tuhan menyerahkan mama dari Pak Jimmy dalam tangan kuasa Tuhan. Demikian juga hamba-Mu teringat cucu dari Pak Hendro Tuhan, dan Ibu Yulia. Tuhan memberkati semuanya, cucu-cucu yang baik, yang mengasihi oma-opanya, cucu-cucu yang baik, yang memuliakan Tuhan, yang diberi Tuhan talenta yang luar biasa. Tuhan memberkati mereka semuanya, supaya kiranya mereka menemukan jalan untuk menuju kesuksesan bersama dengan Tuhan melalui tuntunan Tuhan. Diberkati kiranya studi mereka, kesehatan mereka semuanya. Demikian juga dengan seluruh keluarga besar Pak Hendro dan Bu Yulia, mereka Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga untuk anak Catherine, Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mendengar bahwa dia seringkali mimisan dan ada sakit di pergelangan kakinya. Tuhan berkati anak Catherine ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan apa yang harus disembuhkan. Tuhan pulihkan setiap hal yang harus dipulihkan, supaya kiranya dia boleh senantiasa dalam keadaan sehat Tuhan. Dijauhkan kiranya dia dari mimisan, dari hal-hal yang apapun juga. Pergelangan kakinya di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan sembuhkan pergelangan kakinya agar tidak lagi sakit-sakit Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga dengan Ibu Lili Tuhan, yang ada masalah dengan autoimunnya. Tuhan memberkati supaya Tuhan sembuhkan, diberikan imunitas tubuh yang baik, terutama di tengah situasi pandemi sekarang ini. Biarlah Ibu Lili dalam keadaan sehat senantiasa. Dijauhkan kiranya dia dari sakit penyakit autoimunnya, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Nama juga berdoa Tuhan untuk pergumulan dari Bu Mimi. Tuhan memberkati supaya kiranya orang-orang yang berhutang kepadanya diberi hati Tuhan untuk melunaskan hutang-hutang mereka. Meskipun situasi perekonomian seperti sekarang ini, Tuhan juga buka jalan agar kiranya rumah dari partner bisnisnya yang hendak dijual biarlah boleh cepat laku, sehingga kemudian boleh mendatangkan berkat juga bagi Ibu Mimi dan keluarganya. Terima kasih ya Tuhan untuk seluruh pergumulan-pergumulan doa yang lainnya. Hamba-Mu berserah kepada Tuhan. Kehidupan rumah tangga dari seluruh sahabat-sahabat doa, biarlah juga Tuhan melawat mereka semuanya. Tuhan berkati agar suami mengasihi istri, istri mengasihi suami. Tuhan berkati agar Tuhan memulihkan relasi hubungan suami istri bagi seluruh sahabat-sahabat doa. Tuhan eratkan cinta kasih mereka semuanya di dalam Tuhan, supaya suami boleh mengasihi istri dengan sepenuh hati seperti Tuhan mengasihi jemaat. Demikian juga istri boleh tunduk kepada suaminya seperti jemaat tunduk pada Kristus. Diberkati kiranya seluruh hidup pernikahan kami semuanya ini, baik hamba-Mu bersama dengan istri juga. Tuhan memberkati hidup pernikahan kami semuanya, supaya kiranya kami boleh tetap harmonis di dalam Tuhan, supaya kami boleh menjadi teladan bagi anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anak-anak kami pun kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan, supaya kiranya Tuhan memberkati, dijauhkan kiranya mereka dari orang-orang yang jahat, dari pergaulan-pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan baik mereka. Kesehatan mereka Tuhan jagai senantiasa. Masa depan yang kilang gemilang juga Tuhan anugerahkan untuk anak-anak kami semuanya ya Tuhan. Talenta, hikmat, karunia, dan segala hal yang dibutuhkannya untuk boleh melayani Tuhan, biarlah Tuhan limpahkan kepada mereka semuanya, agar kiranya apa yang Tuhan tanam dalam hidup mereka boleh mereka gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kerinduan kami Tuhan mau pakai anak-anak kami sebagai hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mendoakan seluruh keluarga kami, orang tua kami, mertua kami, adik-adik kami, kakak kami, semuanya kami doakan. Kami bawa mereka di dalam hadirat Tuhan, supaya jika ada di antara mereka yang belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, kasih karunia Tuhan dilimpahkan, agar Tuhan kiranya mereka semuanya boleh mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi. Tuhan kuatkan iman mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, kesempatan untuk kami boleh menyembah Tuhan,
Bahkan jika sebentar kami akan mendengar sebagian dari sabda firman Tuhan, Tuhan berkati kami sehingga kami semuanya ini boleh dibukakan hati kami dengan kuasa Roh Kudus untuk mengerti kebenaran firman-Mu ini. Hamba-Mu yang menyampaikannya juga Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sebentar, maafkan saya. Puji Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan yang telah mengaruniakan dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita boleh sekali lagi menikmati hadirat Tuhan, sehingga kita boleh sekali lagi merasakan lawatan Tuhan dalam hari-hari hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah masuki hari ketiga ya dalam membahas perbuatan baik, dalam membahas maksud saya perbuatan yang jahat. Kenapa ini penting? Sekali lagi karena minggu yang lalu kita membahas tentang perbuatan baik, dan hari ini kita belajar tentang perbuatan jahat, supaya kemudian menghindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang jahat, entah yang kita sadari atau yang tidak, membuat kita mengerti bahwa ada konsekuensi dari kejahatan yang kita lakukan. Juga supaya kita mawas diri agar jangan sampai kita terjebak di dalam perbuatan-perbuatan yang sebetulnya jahat tapi kita tidak sadari itu. Apakah mungkin ada perbuatan jahat yang kita tidak sadari? Ternyata ada, saudara-saudara. Dan ini adalah perbuatan jahat yang sangat membahayakan. You know why? Karena di saat kita melakukan kejahatan itu, justru di saat yang sama, di detik yang sama, kita berpikir bahwa kita melakukan kebaikan. Ini ironis sekali, dan ini menyesatkan sekali, ini membahayakan sekali. Ketika kita berbuat jahat, justru di saat yang sama kita merasa sedang melakukan kebaikan. Apa itu? Coba perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-15. Renungan ini saya beri judul The Hidden Sin, dosa yang tersembunyi. Ya, memang tidak ada dosa yang tersembunyi jika itu konteksnya adalah di hadapan Tuhan. Sebab apakah yang tersembunyi di hadapan Tuhan? Tidak ada. Tidak ada. Tapi maksud saya, dosa ini tersembunyi dari hati kita. Kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kita sedang melakukan dosa. Lihat Matius pasalnya yang ke-15. Matius pasal yang ke-15. Bisa ditampilkan nextnya. Matius 15 ayatnya yang ke-7. Matius 15 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya akan bacakan 3 ayat ini, saudara. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, nanti saudara bisa menikmati renungan ini. Dan saya berdoa kiranya Tuhan menjamah kita semuanya melalui renungan ini. Matius 15 ayat 7 sampai 9. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, kalimat ini dikutip dari Yesaya pasal 29 ayat 13. Di mana di Yesaya pasal 29 ayat 13 itu Tuhan menyatakan apa yang kemudian tadi kita sama-sama baca di ayat yang ke-8 sampai 9 di Matius pasal 15 ini. Memang agak sedikit berbeda konteksnya, situasinya, tetapi sebetulnya tujuannya sama, yaitu menegur kemunafikan, Secara khusus di Matius pasal 15 ini menegur kemunafikan dari pemimpin-pemimpin agama Yahudi, yang mana mereka ini menggantikan perintah Allah dengan adat istiadat mereka. Mereka ini justru menggunakan perintah Allah untuk keuntungan pribadi mereka. Mereka ini menyerap segala sesuatu untuk keuntungan mereka yang didapatkan dari jemaat Allah. Dan itu semuanya dilapisi dengan hal-hal yang indah, dilapisi dengan firman Allah, sehingga seolah-olah mereka melakukannya di dalam kebenaran. Dan kalau ini terjadi terus-menerus, maka sebetulnya kebohongan sekalipun, kalau dilakukan terus-menerus, maka itu akan menjadi sebuah kebenaran menurut kita pribadi. Akibatnya orang jadi tidak lagi merasa bahwa dirinya sedang berdosa.
Justru dirinya merasa sedang melakukan sesuatu untuk Allah. Tetapi sebetulnya itu memuakkan hati Tuhan. Sehingga di ayat 8, maaf ya, ayat 8, ayat 9 dikatakan, memuliakan aku dengan bibirnya bangsa ini, padahal hatinya jauh dari padaku. Sampai-sampai di ayat 9 dikatakan, percuma mereka beribadah kepadaku. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ibadah adalah sesuatu yang diharuskan Tuhan untuk dilakukan oleh umat Tuhan. Tetapi bahkan jika sekalipun kita melakukan ibadah, tetapi tidak dengan atau di dalam kebenaran, maka Tuhan mengatakan bahwa sia-sia saja ibadah kita. Saudara yang dikasih Tuhan, mari sama-sama mawas diri dengan the hidden sin ini. Dosa yang tersembunyi ini. Contoh-contoh misalnya. Kadang-kadang kita ada di dalam gereja. Kadang-kadang kita ada di dalam sebuah suasana ibadah. Mulut kita mungkin sedang menyembah Tuhan. Tapi tidak dengan hati kita. Makanya ada orang bertanya sama saya, Pak Petra, kenapa ya kok bisa sampai nangis gitu, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan? Saudara, ini pertanyaan yang susah dijawab. Kenapa? Karena jawabannya ini bukan soal hal-hal yang ada di akal, di logika gitu, tidak. Ini menyangkut perasaan yang sangat pribadi, yang satu orang dengan orang yang lainnya bisa berbeda. Sehingga ini sangat private sekali. Tetapi kalau saya bisa sampaikan, tangisan, air mata yang keluar, itu lebih karena ketika saya memuji Tuhan, hati saya pun meluap. Sehingga apa yang keluar dari mulut, itu adalah apa yang saya rasakan dari hati. Dan mana mungkin seseorang bisa menahan untuk tidak menangis di hadapan Tuhan ketika merasakan betapa luar biasa dan baiknya Tuhan. Saya bahkan tidak terlalu peduli jika ada orang berpikir bahwa saya cengeng dan yang lain-lainnya. Untuk hal ini, untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan, apapun saya lakukan. Daud menari-nari sampai dipikir orang gila. Tapi tahukah saudara, yang hendak saya ingin tekankan adalah begini. Saya berdoa supaya tidak ada satupun di antara kita yang melakukan the hidden sin ini. Kemunafikan yang dibungkus rapi dengan ketaatan. Saya ulang sekali lagi. Kemunafikan yang dibungkus rapi dengan ketaatan. Ini yang saya sebut dengan ketaatan legalistik, ketaatan agamawi. Yang nampak taat secara agama, yang nampak sangat agamis sekali, tetapi kemudian di saat yang sama melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, tidak ada kebutaan yang melebihi dari kebutaan akan hal ini. Merasa benar, merasa paling suci, merasa paling kudus, paling dekat dengan Tuhan, padahal di saat yang sama paling jahat di hadapan Tuhan. Karena apa? Kemunafikan yang kita lakukan. Saudara dikasih Tuhan, maafkan saya jika pagi hari ini firman Tuhan, renungan firman ini mungkin sangat keras, terdengar sangat ofensif sekali. Tapi saya tidak menyampaikannya dengan hati yang penuh amarah gitu, tidak. Saya menyampaikannya dengan kasih saya kepada setiap saudara dan saya juga. Oleh karena firman ini juga berlaku sama saya, berlaku bagi saya dan istri saya juga, kami semuanya. Itu sebabnya mari sama-sama memeriksa diri supaya jangan sampai kita melakukan dosa ini. Kemunafikan di hadapan Tuhan. Kita pikir kita melakukan hal-hal yang baik. Kita pikir kita beribadah. Padahal sesungguhnya hati kita menjauh dari Tuhan. Kalau saudara lihat di Roma, ini ayat yang terakhir yang tiba-tiba saya ingat. Di Roma pasalnya yang ke-12, Paulus mengkritik keras tentang ibadah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka ini bergiat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Perhatikan baik-baik. Sebentar ya. Roma pasalnya yang ke-12. Roma pasal yang ke-10, saudara. Roma pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-1 sampai 3 supaya kita ngerti konteksnya. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Mereka ini adalah saudara-saudaranya Paulus sesama orang Yahudi. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takut
tidak takluk kepada kebenaran Allah. Saudara, ada orang-orang yang nampak bergiat untuk Tuhan. Ada orang-orang yang nampak sangat antusias di dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi sayangnya, yang Tuhan kehendaki adalah hati yang mau melekat kepada Dia. Hati yang mau melekat kepada Dia. Kita bisa lakukan semua hal untuk bait Allah. Kita bisa lakukan semua hal untuk rumah Tuhan, untuk gereja. Kita bisa berpeluh karena nyapu, ngepel, membersihkan semuanya. Tetapi jika hati kita tidak melekat sama Tuhan, maka sia-sia semua yang kita lakukan. Tapi di saat yang sama ironisnya, kita merasa sudah berlaku hal-hal yang baik. Kita sudah melakukan yang baik untuk Allah. Saya berdoa supaya tidak satu pun di antara kita yang terjebak dengan kejahatan semacam itu. Yang sebetulnya kita pun tidak bermaksud untuk jahat. Hanya saja kita tidak menyadarinya. Sama seperti orang-orang Yahudi juga tidak menyadari bahwa ibadah mereka yang mereka lakukan dengan giat itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa supaya melalui ibadah doa pagi ini, melalui khotbah-khotbah yang baik, firman Tuhan yang disampaikan dengan murni, kita semuanya semakin dibangun pengenalan kita akan Tuhan. Supaya iman kita dibangun di atas dasar yang benar akan kitab suci. Sehingga kita semuanya di dalam ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Mari masuki hari ini dengan kesungguhan hati. Jangan berlaku munafik. Saya pun juga akan melakukan hal yang sama berlaku bagi saya. Belajar supaya kita tidak menggunakan topeng kita apalagi di hadapan Tuhan. Siapakah kita ini? Mari jujur. Mari dengan kesungguhan hati senantiasa beribadah kepada Tuhan. Saya berdoa supaya Tuhan memberkati saudara semuanya. Seriously berdoa untuk berkat Tuhan. Supaya kemudian hati kita diberi kelimpahan rahmat. Sehingga kita semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Tundukkan kepala dan saya akan berdoa untuk kita semuanya. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Untuk seluruh rekan-rekan sahabat-sahabat doa yang senantiasa setia bergabung. Di doa pagi live ini maupun juga ketika nanti mereka melihat IGTV. Tuhan berkati mereka semuanya. Supaya di dalam nama Tuhan Yesus berkat Allah Tritunggal. Bernaung atas hidup mereka semuanya, keluarga mereka semuanya. Jangan jadikan kami sebagai orang-orang munafik. Jangan sampai kami menjadi orang-orang munafik. Terus tegur kami, periksa hati kami, uji kami, coba kami ya Tuhan. Supaya kiranya kami semuanya berlaku benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memasuki hari ini bersama dengan Tuhan. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semuanya. Haleluya. Amin. Amin. God bless you. Terima kasih sudah join bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.